Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di episode 2 podcast Kajian Escape. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas feminisme. Nah, di episode 2 kali ini kita semua akan membahas tentang disorientasi seksual dengan saya dan Asyafilar Pancayuda, dan ini ada Mas Dani, Mas Rusdi, Mas Wafi, Mas Hilal, dan Mas Adit. Nah, setelah kita membahas panjang lebar mengenai feminisme di episode sebelumnya, ini kita akan beralih ke tema berikutnya yang nggak kalah penting ya, yaitu disorientasi seksual. Fenomena ini semakin banyak dibicarakan di era modern, terutama dengan adanya pengaruh media digital dan perubahan sosial yang cepat, terutama setelah era globalisasi gitu ya. Nah, dalam sini kita akan coba lagi mengupas fakta-fakta yang ada, memahami problematika, mendiskusikan solusi yang ada, khususnya dalam perspektif Islam. Harapannya, pembahasan ini bisa membawa pemahaman baru yang lebih komprehensif dan membuka ruang dialog yang sehat. Nah, setelah tadi kita membahas feminisme ya, sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi wawancara. Nah, Mas Adit, bisa tolong jelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual itu? Oke. Secara umum istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan atau ketidakjelasan dalam orientasi seksualnya ya. Dalam konteks psikologi, orientasi seksual biasanya dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama atraksi, perilaku, dan identifikasi diri. Nah, disorientasi terjadi ketika ketiga komponen ini tidak selaras atau seseorang merasa tidak pasti dengan identitas seksualnya. Gitu. Jadi ini ada hubungannya sama psikologi ya, Mas Adit ya? Ya. Nah, menurut Mas Babi sendiri tuh apa sih fakta lain yang bisa kita lihat nih dari fenomena ini? Oke, fakta pentingnya adalah bahwa disorientasi seksual sering muncul di masa remaja. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa masa remaja adalah periode eksplorasi identitas termasuk orientasi seksual. Nah, jadi kebingungannya antara disorientasi bukan hal yang jarang, melainkan bagian dari proses pencarian jati diri. Oh, berarti ya umumnya anak remaja itu ya, anak kepang, terus apa, nakal-nakal gitu ya? Ya betul. Berarti ini bukan sekedar fenomena modern ya, tapi ada basis perkembangan psikologis anak dari remaja ke ya seperti yang kita tahu, entah homo atau mungkin disorientasi seksual yang lain. Nah, buat Mas Rusdi sendiri, bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat itu? Dampaknya bagi masyarakat itu banyak masyarakat yang masih menganggap orientasi seksual yang berbeda sebagai suatu yang asing atau salah. Padahal riset menunjukkan bahwa orientasi seksual bukanlah penyakit atau penyimpangan moral. Stigma ini justru memperburuk kondisi psikolog individu yang sedang mencari identitasnya. Jadi semacam pengaruh lingkungan itu ya? Ya. Stigma ini malah makin memperparah, bukan menyelesaikan. Ya, benar-benar. Nah, Mas Dani, apakah ada mitos yang sering salah kaprah terhadap disorientasi seksual ini? Ada banyak Mas kalau untuk mitos itu. Salah satunya adalah bahwa orientasi seksual bisa diubah dengan terapi tertentu. Faktanya penelitian menunjukkan bahwa konversi terapi tidak efektif dan justru malah lebih berbahaya, Mas. Disorientasi seksual bukan sesuatu yang bisa dipaksa untuk berubah, melainkan perlu dipahami dengan pendekatan psikologis dan sosial yang sehat. Oh, berarti selain faktor lingkungan, faktor kesehatan juga pengaruh gitu ya? Nggak bisa langsung sekadar diubah gitu ya? Betul, Mas. Nah, terus dari Mas Ilham sendiri nih, buat dari jenengan nih, ada nggak sih fakta lain yang bisa disampaikan di sini? Ada, untuk fakta penting untuk orientasi seksual itu sebenarnya sangat beragam, tidak hanya homoseksual, tapi ada juga biseksual, aseksual, dan lain sebagainya. Jadi disorientasi ini sering muncul karena seseorang itu bingung menghadapi keberagaman ini sebenarnya. Jadi penting bagi kita itu untuk memahami bahwa orientasi seksual itu adalah realitas sosial, jadi bukan hanya sekedar penyimpangan belaka. Nah, kalau menurut jenengan sendiri, pendapatnya apa sih sama orang-orang yang punya kelainan seperti ini, yang misal homo, terus lesbian, atau mungkin tertarik sama kambing, itu gimana menurut kalian? Menurut saya itu orang-orang aneh. Oh, Jadi apalagi sampai hewan-hewan itu Ya juga masuk akal itu Mas. Hewan, buah. iya, tapi kan masih masuk ke disorientasi seksual kan ya? ya Tapi kita melenceng jauh. kasih dunia kena. Oke, kayak tadi agak itu ya. Jadi oke, terima kasih semuanya. Jadi
kita udah tahu nih kalau disorientasi seksual itu adalah fenomena nyata terkait dengan perkembangan psikologis, stigma sosial, mitos yang salah kaprah, dan keragaman orientasi walaupun kadang nyeleneh gitu ya. Ini akan jadi dasar untuk masuk ke sesi problematika dan solusinya nanti. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang fakta-faktanya, terus beberapa yang sering dibicarakan di masyarakat ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih problematikanya apa aja sih yang ada di masyarakat terkait kelompok-kelompok manusia macam seperti ini. Nah, menurut Mas Dani, menurut sampean ini apa sih masalah utamanya selain kita lihat terkait fenomena ini? Menurut saya sendiri itu masalah utamanya ada dikurangnya pemahaman yang komprehensif ya Mas ya. Banyak yang langsung memberi label negatif tanpa memahami bahwa disorientasi seksual ini bisa muncul sebagai bagian dari proses pencarian identitas atau jati diri. Akibatnya individu yang mengalami kebingungan justru semakin tertekan karena stigma sosial itu tadi Mas, stigma di masyarakat. Berarti kembali itu stigma masyarakat ya? Betul Mas, karena lingkungan sangat berpengaruh. Nah, buat Mas Rusdi sendiri, nah bagaimana menurut sampean nih yang problem lainnya itu apa sih yang sering muncul di masyarakat? Problemnya saya sendiri Mas Dan, saya sendiri itu melihat ada jurang antar teori dan praktik. Jadi secara akademis kita tahu bahwa orientasi seksual adalah spektrum yang kompleks. Tapi dalam praktik sosial, masyarakat masih terjebak pada pandangan hitam putih, normal versus tidak normal. Akibatnya individu dengan disorientasi seksual sering tidak mendapat ruang aman berdialog atau mencari bantuan. Itu Mas Dan. Oke, mencari bantuan. Nah, kalau menurut sampean sendiri nih, nah Mas Wafi, gimana sih menurut sampean itu tantangan terbesar bagi kita sebagai masyarakat nih menghadapi fenomena seperti ini tuh gimana? Oke, tantangan terbesarnya adalah kesalahpahaman yang terus berulang. Nah, banyak orang menganggap disorientasi seksual sebagai ancaman moral. Padahal Islam sendiri menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan semangat pemahaman psikolog dengan nilai-nilai agama tanpa dianggap saling meniadakan. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan sementara ya kalau problematika utama disorientasi seksual ini meliputi stigma sosial, jurang antara teori dan praktik, serta kesalahpahaman yang membuat isu ini semakin sulit dibicarakan. Oke. Nah, tadi kan kita udah nih membahas problematika disorientasi seksual bersama Mas Dani, Rusdi, dan Mas Wafi. Nah, sekarang saya ingin tahu solusinya nih buat Mas Adi sendiri, buat sampai sendiri nih, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk membantu individu yang mengalami disorientasi seksual walaupun aneh-aneh gitu ya? Menurut saya yang pertama ya adalah memberikan pendampingan yang tepat. Seseorang yang mengalami kebingungan identitas seksual perlu ruang aman untuk berdialog, bukan stigma. Pendekatan psikologis dan edukasi harus dilakukan dengan cermat sehingga mereka bisa memahami diri sendiri tanpa tekanan. Selain itu penting juga melibatkan keluarga agar tidak menjauh, melainkan menjadi support system. Jadi dia tidak bisa sendiri, harus ada orang lain yang mendampingi. Oh iya, berarti orang lain itu diutamakan keluarga sendiri ya daripada orang tua gitu. Karena kita sendiri mungkin tahu ya gimana caranya. Nah, jadi pendampingan dan ruang aman itu ternyata jadi kuncinya ya Mas Dede ya. Nah, buat Mas Ilham sendiri nih, gimana sih menurut sampean apa solusi lain yang bisa menjawab kesenjangan antara teori dan praktik sosial yang masih penuh dengan stigma dari masyarakat ini? Jadi menurut saya itu kayak peran agama sama komunitas itu sangat penting ya. Jadi dari agama kita tuh kan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia yang lainnya. Jadi solusinya itu ya harus Simpulkan bahwa Islam itu sebenarnya punya pandangan yang cukup jelas, mendukung keadilan gender tetapi tetap menjaga nilai-nilai syariat. Nah, menurut Mas Tosi sendiri, menurut sampean itu apa sih tantangan terbesar dalam mengharmonisasikan feminisme dengan Islam? Menurut saya tantangannya adalah persepsi masyarakat. Banyak yang menganggap feminisme identik dengan budaya barat. Padahal kita kali Islam sendiri juga punya konsep peradilan gender. Jadi tugas kita adalah mengedukasi masyarakat bahwa feminisme itu dipahami dalam kerangka Islam. Baik. betul itu. Maka solusi yang yang dilakukan itu memperkuat literasi tentang keagamaan sekaligus membuka ruang dialog. Jadi saling tanya jawab, saling kalau yang tahu ditanyain gitu. Maka dengan itu tuh maka bisa feminisme itu tidak dilihat sebagai ancaman gitu, tapi sebagai sarana untuk menegaskan kembali nilai keadilan yang sudah ada dalam Islam. Oke. Nah, baik
terima kasih Mas Rudi dan Mas Lam. Jadi jelas ya, Islam itu punya posisi yang tegas tuh tadi, mendukung keadilan gender tapi tetap menjaga keseimbangan sesuai syariat. Ini bisa jadi bahan refleksi yang penting untuk kita dan seterusnya ya. Nah, oke, penjelasan yang sangat menarik sekali ya. Jadi setelah kita membahas ragam feminisme modern, sekarang saya ingin masuk ke tantangan dalam hubungan feminisme dengan Islam. Nah, menurut Mas Wafi, apa sih kesalahpahaman terbesar yang sering muncul di masyarakat? Oke, kesalahpahaman yang paling sering adalah adanya dikotomi semu. Banyak orang melihat feminisme dan Islam seolah-olah pertentangan, padahal Islam justru menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyatukan semangat kesetaraan feminisme dengan prinsip keadilan Islam tanpa dianggap saling meniadakan. Oke, menarik sekali. Jadi sebenarnya bukan pertentangan ya, tapi perlu dipahami dalam kerangka yang lebih tepat. Nah, menurut Mas Rudi sendiri, bagaimana sih menurutnya sampean itu apa sih masalah utama yang kita hadapi di masyarakat terkait hal ini? Menurut saya, masalahnya ada pada kesenjangan pemahaman. Secara teori, ajaran Islam jelas menekankan keadilan dan kesetaraan. Tetapi dalam praktik sosial kita masih terjebak budaya patriarki dengan bias gender. Feminisme sering dipersepsikan sebagai suatu yang asing atau barat. Nah, sehingga edukasi yang proporsional sulit diterima tanpa stigma. Itu maksudnya. Jadi kayak ada semacam jurang gitu ya antara teori dengan praktiknya. Ya. Nah, terus menurut Mas Dani sendiri itu apa sih yang membuat integrasi feminisme dalam kerangka Islam itu susah dilakukan di masyarakat saat ini? Untuk menurut saya pribadi ya Mas Den, kurangnya model integrasi yang jelas. Lembaga pendidikan dan masyarakat sering bingung bagaimana mengajarkan feminisme dalam kerangka Islam. Akibatnya itu diskusi jadi ekstrim, ada yang menolak total, bahkan menerima secara mentah-mentah Mas, tanpa filter. Padahal yang dibutuhkan itu keseimbangan. Menarik. Jadi kita bisa ambil sebuah garis besar itu ya. Kalau tantangan utama ada pada kesalahpahaman, kesalahpahaman dan kurangnya model integrasi antara feminisme dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Betul. Nah, ini kayaknya menunjukkan kalau kita tuh perlu pendekatan yang lebih proporsional gitu loh, agar feminisme dan masyarakat Islam itu bisa dipahami sebagai bagian dari semangat keadilan Islam, bukan sebagai ancaman. Ya, betul. Oke, nah tadi kan kita sudah mendengar problematika dari Mas Wafi, Mas Rudi dan Mas Dani ya, mulai dari kesalahpahaman, kesenjangan pemahaman, sampai kurangnya model integrasi. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagian solusi. Nah, menurut Mas Adit, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesalahpahaman ini? Menurut saya solusinya adalah memperkuat literasi. Yang pertama, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa feminisme bukan berarti menolak agama ya, tapi bisa dipahami dalam kerangka Islam, misalnya dengan mengadakan kajian atau diskusi yang mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang keadilan gender dengan isu-isu feminisme. Dengan begitu kesalahpahaman bisa dikurangi. Gitu. Baik, berarti intinya itu butuhnya edukasi ya Mas? Edukasi. Jadi butuhnya itu edukasi yang berbasis literasi agama dan sosial itu akan jadi kunci utamanya itu ya. Nah, buat Mas Ilham sendiri, nah gimana sih menurut sampean apa solusi lain yang bisa menjawab nih kesenjangan antara teori Islam dan praktik sosial yang masih berhubungan dengan feminisme dan kesenjangan gender? Itu gimana solusinya Mas? Jadi menurut saya tuh kayak harus ada peran lembaga pendidikan dan komunitas itu sangat penting. Jadi mereka tuh bisa menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai feminisme dengan ajaran Islam. Misalnya nih kayak kurikulum sekolah atau kampus bisa memasukkan materi tentang keadilan gender dalam perspektif Islam. Selain itu komunitas juga bisa membuat ruang diskusi yang sehat sehingga feminisme tidak dipersepsikan sebagai budaya asing atau budaya barat, melainkan sebagai bagian dari keadilan yang sudah ada dalam Islam itu sendiri. Oke, baik. Berarti dari antara Mas Adit dan Mas Ilham ini ada dua solusi besar ini ya. Yang pertama itu memperkuat literasi agar masyarakat memahami feminisme dalam kerangka strukturalnya Islam, dan kemudian membangun model integrasi lewat pendidikan dan komunitas. Kalau begitu berarti kita bisa kan mengurangi stigma sekaligus menghadirkan keseimbangan. Benar deh. Dan yang paling penting solusi ini harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya sekali ya. Karena perubahan pemahaman masyarakat butuh waktu. Ya benar sih, karena konsistensi dan kesabaran itu kunci yang lama sih. Kalau dilakukan dengan cara yang tepat,
feminisme itu bisa dipahami sebagai bagian dari semangat keadilan Islam, bukan sebagai ancaman. Baik. Terima kasih ya Mas Adit dan Mas Ilham. Jadi jelas nih bahwa solusi itu bisa mengatasi problematika yang disampaikan dari Mas Dani, Mas Budi dan Mas Wami tadi. Jadi jelas nih ya, problematika feminisme dalam perspektif Islam adalah edukasi, integrasi dan konsistensi. Nah, semoga ini bisa menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua. Untuk mengakhiri sesi pertama ini, terima kasih sudah mendengarkan semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di episode 2 podcast kajian Escape. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas feminisme. Nah, di episode 2 kali ini kita semua akan membahas tentang disorientasi seksual dengan saya dan Asyakilan Pancayuda, dan ini ada Mas Dani, Mas Rusdi, Mas Wafi, Mas Ilham dan Mas Adit. Nah, setelah kita membahas panjang lebar mengenai feminisme di episode sebelumnya, ini kita akan beralih ke tema berikutnya yang nggak kalah penting ya, yaitu disorientasi seksual. Fenomena ini semakin banyak dibicarakan di era modern, terutama dengan adanya pengaruh media digital dan perubahan sosial yang cepat, terutama setelah era globalisasi gitu ya. Nah, dalam sini kita akan coba lagi mengupas fakta-fakta yang ada, memahami problematika, mendiskusikan solusi yang ada, khususnya dalam perspektif Islam. Harapannya, pembahasan ini bisa membawa pemahaman baru yang lebih komprehensif dan membuka ruang dialog yang sehat. Nah, setelah tadi kita membahas feminisme ya, sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi wawancara. Nah, Mas Adit bisa tolong dijelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual itu? Oke. Secara umum istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan atau ketidakjelasan dalam orientasi seksualnya ya. Dalam konteks psikologi, orientasi seksual biasanya dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama atraksi, perilaku, dan identifikasi diri. Nah, disorientasi terjadi ketika ketiga komponen ini tidak selaras atau seseorang merasa tidak pasti dengan identitas seksualnya. Gitu. Jadi ini ada hubungannya sama psikologi Mas Adit ya? Ya. Nah, menurut Mas Babi sendiri itu apa sih fakta lain yang bisa kita lihat nih dari fenomena ini? Oke, fakta pentingnya adalah bahwa disorientasi seksual sering muncul di masa remaja. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa masa remaja adalah periode eksplorasi identitas termasuk orientasi seksual. Nah, jadi kebingungannya antara disorientasi bukan hal yang jarang, melainkan bagian dari proses pencarian jati diri. Oh, berarti ya umumnya anak remaja itu ya, anak kepang, terus nakal-nakal gitu ya? Ya betul Mas. Berarti ini bukan sekedar fenomena modern ya, tapi ada basis perkembangan psikologis anak dari remaja ke ya seperti yang kita tahu, entah homo atau mungkin disorientasi seksual yang lain. Nah, buat Mas Rusdi sendiri, bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat itu? Dampaknya bagi masyarakat itu banyak masyarakat yang masih menganggap orientasi seksual yang berbeda sebagai suatu yang asing atau salah. Padahal riset menunjukkan bahwa orientasi seksual bukanlah penyakit atau penyimpangan moral. Stigma ini justru memperburuk kondisi psikolog individu yang sedang mencari identitasnya. Jadi semacam pengaruh lingkungan itu ya? Ya. Stigma ini malah makin memperparah, bukan menyelesaikan. Ya, benar-benar. Nah, Mas Dani, apakah ada mitos yang sering salah kaprah terhadap disorientasi seksual ini? Ada banyak Mas, kalau untuk mitos itu salah satunya adalah bahwa orientasi seksual bisa diubah dengan terapi tertentu. Faktanya penelitian menunjukkan bahwa konversi terapi tidak efektif dan justru malah lebih berbahaya Mas. Disorientasi seksual bukan sesuatu yang bisa dipaksa untuk berubah, melainkan perlu dipahami dengan pendekatan psikologis dan sosial yang sehat. Oh, berarti selain faktor lingkungan, faktor kesehatan juga pengaruh gitu ya? Nggak bisa langsung sekadar diubah gitu ya? Betul Mas. Nah, terus dari Mas Ilham sendiri nih, buat dari jenengan nih, ada nggak sih fakta lain yang bisa disampaikan di sini? Ada Mas, untuk fakta penting untuk orientasi seksual itu sebenarnya sangat beragam, tidak hanya homoseksual, tapi ada juga biseksual, aseksual dan lain sebagainya. Jadi disorientasi ini sering muncul karena seseorang itu bingung menghadapi keberagaman ini sebenarnya. Jadi penting bagi kita tuh untuk memahami bahwa orientasi seksual itu adalah realitas sosial. Jadi bukan hanya sekedar penyimpangan belaka.
pendapatnya apa sih sama orang-orang yang punya kelainan seperti ini, yang misal apa namanya homo, terus lesbian atau mungkin tertarik sama kambing, itu gimana menurut kalian? Menurut saya itu orang-orang aneh gitu. Oh, jadi Apalagi sampai hewan-hewan itu Ya itu gak masuk akal itu mas udah. Hewan buah iya, tapi kan tidak masih masuk ke masalah. disorientasi seksual kan ya? ya Tapi kita melenceng jauh. kan sedikit kena. Oke, kayak tadi agak gitu ya. Jadi oke, terima kasih semuanya. Jadi kita udah tahu nih kalau disorientasi seksual itu adalah fenomena nyata terkait dengan perkembangan psikologis, stigma sosial, mitos yang salah kaprah, dan keragaman orientasi walaupun kadang nyeleneh gitu ya. Ini akan jadi dasar untuk masuk ke sesi problematika dan solusinya nanti. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang fakta-faktanya, terus beberapa yang sering dibicarakan di masyarakat ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih problematikanya apa aja sih yang ada di masyarakat terkait kelompok-kelompok manusia macam seperti ini. Nah, menurut Mas Dani, menurut sampean ini apa sih masalah utamanya selain kita lihat terkait fenomena ini? Menurut saya sendiri itu masalah utamanya ada dikurangnya pemahaman yang komprehensif ya mas ya. Banyak yang langsung memberi label negatif tanpa memahami bahwa disorientasi seksual ini bisa muncul sebagai bagian dari proses pencarian identitas atau jati diri. Akibatnya individu yang mengalami kebingungan justru semakin tertekan karena stigma sosial itu tadi mas, stigma di masyarakat. Berarti kembali lagi ke stigma masyarakat ya. Betul mas, karena lingkungan sangat berpengaruh. Nah, buat Mas Rusdi sendiri, nah bagaimana menurut sampean nih? Yang problem lainnya itu apa sih yang sering muncul di masyarakat? Problemnya saya sendiri mas Dan, saya sendiri itu melihat ada jurang antar teori dan praktik. Jadi secara akademis kita tahu bahwa orientasi seksual adalah spektrum yang kompleks. Tapi dalam praktik sosial, masyarakat masih terjebak pada pandangan hitam putih, normal versus tidak normal. Akibatnya individu dengan disorientasi seksual sering tidak mendapat ruang aman berdialog atau mencari bantuan. Itu Mas Dan. Oke, mencari bantuan. Nah, kalau menurut sampean sendiri nih, nah Mas Wafi, gimana sih menurut sampean itu tantangan terbesar bagi kita sebagai masyarakat nih menghadapi fenomena seperti ini tuh gimana? Oke, tantangan terbesarnya adalah kesalahpahaman yang terus berulang. Nah, banyak orang menganggap disorientasi seksual sebagai ancaman moral. Padahal Islam sendiri menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan semangat pemahaman psikolog dengan nilai-nilai agama tanpa dianggap saling meniadakan. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan sementara ya, kalau problematika utama disorientasi seksual ini meliputi stigma sosial, jurang antara teori dan praktik, serta kesalahpahaman yang membuat isu ini semakin sulit dibicarakan. Oke. Nah, tadi kan kita udah nih membahas problematika disorientasi seksual bersama Mas Dani, Rusdi, dan Mas Wafi. Nah, sekarang saya ingin tahu solusinya nih buat Mas Adi sendiri, buat sampai sendiri nih, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk membantu individu yang mengalami disorientasi seksual walaupun aneh-aneh gitu ya? Menurut saya yang pertama ya adalah memberikan pendampingan yang tepat. Seseorang yang mengalami kebingungan identitas seksual perlu ruang aman untuk berdialog, bukan stigma. Pendekatan psikologis dan edukasi harus dilakukan dengan cermat sehingga mereka bisa memahami diri sendiri tanpa tekanan. Selain itu penting juga melibatkan keluarga agar tidak menjauh, melainkan menjadi support system. Jadi dia tidak bisa sendiri, harus ada orang lain yang mendampingi. Oh iya, berarti orang lain itu diutamakan keluarga sendiri ya daripada orang luar itu. Karena kita sendiri mungkin tahu ya gimana caranya. Nah, jadi pendampingan dan ruang aman itu ternyata jadi kuncinya ya Mas Dede ya. Nah, buat Mas Ilham sendiri nih, gimana sih menurut sampean apa solusi lain yang bisa menjawab kesenjangan antara teori dan praktik sosial yang masih penuh dengan stigma dari masyarakat ini? Jadi menurut saya itu kayak peran agama sama komunitas itu sangat penting ya. Jadi dari agama kita tuh kan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia yang lainnya. Jadi Ya, kalau problematika utama disorientasi seksual ini meliputi stigma sosial, jurang antara teori dan praktik, serta kesalahpahaman yang membuat isu ini semakin sulit dibicarakan. Oke. Nah, tadi kan kita udah nih membahas problematika disorientasi seksual bersama Mas Dani, Rusdi, dan Mas Wafi. Nah, sekarang saya ingin tahu solusinya nih buat Mas Adi sendiri, buat sampai sendiri nih, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk membantu individu yang mengalami disorientasi seksual walaupun aneh-aneh gitu ya? Menurut saya yang pertama ya adalah memberikan pendampingan yang tepat.
seseorang yang mengalami kebingungan identitas seksual perlu ruang aman untuk berdialog, bukan stigma. Pendekatan psikologis dan edukasi harus dilakukan dengan cermat sehingga mereka bisa memahami diri sendiri tanpa tekanan. Selain itu penting juga melibatkan keluarga agar tidak menjauh, melainkan menjadi support system. Jadi dia tidak bisa sendiri, harus ada orang lain yang mendampingi. Oh iya, berarti orang lain itu diutamakan keluarga sendiri ya daripada orang luar itu. Karena kita sendiri mungkin tahu ya gimana caranya. Nah, jadi pendampingan dan ruang aman itu ternyata jadi kuncinya ya Mas Dede ya. Nah, buat Mas Ilham sendiri nih, gimana sih menurut sampean apa solusi lain yang bisa menjawab kesenjangan antara teori dan praktik sosial yang masih penuh dengan stigma dari masyarakat ini? Jadi menurut saya itu kayak peran agama sama komunitas itu sangat penting ya. Jadi dari agama kita tuh kan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia yang lainnya. Jadi solusinya itu ya harus secara manusiawi menjaga moral gitu kan. Jadi tidak langsung dibully. Oh iya. Jadi terus ada lagi terus komunitas itu jadi mereka tuh bisa kayak membuat ruangan diskusi kayak forum yang sehat, jadi mereka bisa mengutarakannya tuh aman gitu, tidak saling menghakimi gitu. Maka kalau begitu tuh setiap orang yang mengalami disorientasi seksual itu jadi tetap merasa dihargai, sekaligus bisa diarahkan menjadi yang lebih baik. Oke, berarti komunitas ya. Nah, komunitas ini agak rancu ini definisinya. Komunitas ini kalau semuanya orang-orang belok itu kan makin parah itu. Kalau menurut saya itu gimana tuh komunitasnya? Yang ideal biar nggak makin parah. Menurut saya tuh komunitas yang ideal itu bukan orang yang mengalami disorientasi, Ya. tapi harus jadi harus diisi orang-orang yang paham yang paham agama sama orang-orang yang paham psikologi. Jadi mereka tuh menanggapinya itu lebih enak. Jadi bisa saling memberikan ilmu gitu loh, mengarahkan dia lebih baik. Karena kalau komunitas itu isinya semua begitu ya makin parah ya. Terus makin parah itu Mas. Malah jadi parade ya. Malah makin menyimpang itu. Oke, menarik. Jadi ada dua solusi besar nih. Yang pertama itu pendampingan psikologis dan edukasi berbasis empati. Lalu ada peran agama komunitas dalam memberikan bimbingan yang humanis. Nah, kalau dilakukan bersama-sama, ini bisa mengurangi stigma sekaligus membantu individu menemukan jalan belajar. Saya benar deh. Yang paling penting adalah konsistensi. Jangan hanya sekali memberi perhatian, tapi harus berkelanjutan. Tidak sekali dua kali, harus terus menerus. Ya itu konsistensi itu yang susah itu, maka konsistensi disertai kesabaran itu sih yang penting. Itu jaga keseimbangan gitu. Oke. Jadi bagi terima kasih ya Mas Adi dan Mas Jan. Jadi jelas nih solusinya itu mengatasi problematika disorientasi seksual adalah pendampingan yang empatik, ruang yang aman untuk berdialog, serta peran agama dan komunitas yang humanis. Semoga ini bisa jadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua ya. Kalau melihat orang yang mungkin agak belok dan mungkin buat kita paranormal tuh jangan langsung dihakimi atau dipukuli gitu, tapi diajak bicara walaupun ya kadang nggak nyaman gitu ya, dipahami dan diberikan solusi sebisa mungkin gitu. Diajak dulu nggak mau. Baru dibelokkan. Kita jangan Nanti salah olahraga. masuk ke Udah boleh itu ya kan kita berbagi dulu Mas. Betul. Nggak boleh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya ya. Jadi seperti yang dibahas dari dua isu sebelumnya, yang paling penting itu komunikasi. Gimana cara menyampaikan isu-isu dengan benar tanpa harus menimbulkan konflik gitu ya tadi. Oke, kita akhiri sesi wawancara kali ini. Saya Adnan Syafruddin Pak Yuda. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.